ya tadi ya. 1 sampai 13 ini apa, Kak? Sementara yang hadir dia di sini itu cuma 4. Jadi hadir di sini berarti hitungannya tuh dalam bentuk plot ya. Misalnya dia hadir di plot 1, 3, 30, 31 misalnya gitu. Nah, tapi bisa jadi dalam satu plot itu, misalnya siapa nih? Nama pohonnya Areka KT Katecu. Oke, anggap aja itu ya. Areka Katecu. Nah, bisa jadi dalam satu plot itu dia hadir jumlah individunya 3, ada 4 misalnya di plot 1, di plot 2 ada 5. Jadi ditotalkan semuanya itu ada 13 di 4 plot itu. Nah, gitu. Jadi dibikin semuanya keliling dari pohon pertama dari Areka Katecu ini berapa, yang pohon keduanya berapa, pohon ketiganya berapa gitu ya. Terus untuk DBH tadi kan udah diterangkan rumusnya seperempat D kuadrat ya. Lupa nih. Berarti Kak. 4 V kuadrat, Kak. Oh, seperempat V kuadrat. Oke, thank you. Nah, jadi kalau misalnya bentar, kita bahas dulu ya. Yang metode kuadrat ini dia tuh untuk mengetahui atau menganalisis vegetasi, gimana penyebarannya. Oke, gimana penyebarannya? Yang pohonnya berapa di situ, yang herbanya berapa di situ, yang perdunya berapa di situ. Untuk selanjutnya digunakan ya untuk hal-hal lainnya gitu kan. Jadi katanya sih ya, metode kuadrat ini yang tercepat. Tapi menurut kakak, entahlah. Soalnya ini di antara Praktikum, ini uh, yang paling banyak pengolahan datanya. Mungkin kerjanya mungkin nggak susah ya. Cuma pengolahan datanya tuh banyak banget gitu. Nah, jadi mau kakak contohkan nih di waktu kakak KL, nanti sebenarnya bakal dikasih belangko sama asisten, belangko untuk 2x2, belangko untuk 5x5. Bisa dilihat ya, ini apa aja gitu sini. Nah, jadi nanti kakak kasih nih yang belangko untuk 2x2 ini. Kalau belangko 5x5 sama 10x10 itu sama kalau nggak salah. Nah, ini 5x5. Relatif hampir sama ya. Untuk 5x5 ini, untuk si perdu ini dia sama juga dihitung keliling, hitung DBH, frekuensi, dan lain-lain. Nah, ini contoh datanya. Ini 2x2 nih. Tuh, segini. Kan, jadi di hitung-hitungan di biologi ini, di sini nih, di ekologi ini banyak. Nah, ini pengolahan datanya pakai Excel. Jadi nanti adik boleh pakai Excel, ininya, ngolah datanya. Boleh. Jadi kayak gini ya, karena Severus itu dia hadir cuma di satu plot gitu kan. Nah, dia hadir di satu plot itu berapa covernya sekian. Terus kalau yang Laportea ini dia hadir di 5 plot. Nah, yang di 5 plot itu berapa aja gitu. Ini bentuk desimalnya kayak biasa, frekuensi, terus bentar, frekuensi relatif ini seharusnya dia ini ya, seharusnya ada diisi. Oke. Kita lanjut contoh yang selanjutnya nih, yang 5x5. Baik banget. Ya. Nih, yang 5x5 si Hevea brasiliensis ini ada 27 individunya, 27 individu dan di dalam 11 plot. Nah, gitu ya. Oke. Yang paling banyak tuh 10x10 kayaknya. Kita lihat.
Tuh. Jadi kalau ini yang kalau kelas kakak dulu dapatnya ini nih, makanya ada datanya. Dapatnya kami pengolahan data yang ini. Jadi kan ada 4 kelas tuh dibagi asosiasi siapa, tabular siapa, kuadran siapa gitu. Emang banyak ini yang 10 ke 10. Banyak banget kan? Ini yang bikin muak sih sebenarnya kalau kuliah lapangan, kalau kerjanya seru. Kalau pas kuliahnya itu seru. Tadi apa lagi sih pertanyaannya? Ini contoh yang pengolahan data tadi ya. Untuk pengolahan datanya ini ada lagi pertanyaan? Coba ditanya dulu. Halo? Halo. Siapa lagi yang mau bertanya? Kira-kira paham nggak? Aduh, itu kan kok kecil banget. Ayo ditanyakan. Udah paham ya? Atau nggak paham sama sekali? Kak, kalau Hmm. kalau yang di video tadi kan ya sama yang kakak baca yang ditampilin di layar ini kan DBH kan Kak gitu. Sedangkan tadi yang di video itu yang pas DBH itu abangnya bacanya DBS Kak gitu. Apakah DBH dan DBS itu sama gitu? Dan abang tuh bilang DBS itu kayak keliling gitu katanya yang rumusnya K per V gitu. Terus tadi yang bikin bingung, tapi setelah dibaca penuntun udah dapat sih Kak jawabannya. Pas kan dia ada kode DO sama DOR gitu. Mutia kira tadi yang DO itu dominansi seperti rumus yang praktikum sebelumnya gitu kan. Sedangkan DOR apa sih gitu. Sedangkan abang tadi baca tadi DOR justru yang dominansi relatif gitu. Sedangkan DO ternyata densitas relatif. Iya, Itu sih Kak yang DBS sama DBH itu sih Kak yang apakah itu sama atau gimana Kak gitu. Jadi yang DBH itu diinggriskan ya, maksudnya sebenarnya dia bahasa Inggris apa ya, kepanjangannya DBH gitu. Makanya abangnya bacanya DBH gitu. Terus apalagi tadi pertanyaan Mutia? Kayaknya itu ya. Sama-sama keliling enggak beda. Beda. Bentar. Nah, itu tadi. Gimana Mutia? Terjawab? Oke Kak, terus apa Kak di penjelasan video juga untuk yang dalam tabel tuh Kak, yang untuk plot 2 kali 2, covernya kan dalam persen seperti biasa gitu kan Kak, lalu tentukan nilai basal areanya gitu. Sedangkan untuk yang plot 5 kali 5 yang dicontoh dalam video itu cover dalam satuan meter. Nah itu tuh gimana bisa dapat jadi meter Kak gitu? Bentar. Tadi kalau kakak nggak salah lihat, kayaknya bukan cover deh untuk yang 5 kali 5 ini ya. Tetap keliling kok. Tetap keliling ya dia, Mutia. Bentar. Yang di video tadi DBH untuk plot 2 kali 2 covernya dimasukkan ke dalam DBH Kak. Oh iya, oke, iya. Kalau untuk yang apa? Untuk yang 2 kali 2 covernya itu memang DBH, tapi sebenarnya belangkonya tuh seperti ini tabelnya. Jadi nanti adik-adik bikin yang ini aja, nanti kakak kirimin ya. Oke. Sekarang gimana? Paham?
Pusing ya, emang mungkin pusing. Semoga paham, Kak. Oke. Jadi pengelolaan datanya untuk hasil pengamatannya tuh kayak gitu ya. Untuk yang pertama nanti data mentahnya kayak yang tadi misalnya udah kakak download ya. Data mentah, habis itu yang pengolahan data 2x2, habis itu pengolahan data 5x5. Tapi kok di sini keliling itu cover ya? Sebenarnya DWH deh. Yang susah itu ya, kakak curhat dikit. Yang susah itu kan waktu kuliah lapangan yang kalau yang sebenarnya itu kan kita dibagi misalnya plot 1 siapa, plot 2 siapa, satu angkatan sains gitu kan. Nah, dari itu beda-beda kelasnya. Nah, ngumpulin datanya ini yang bikin lama. Ngumpulin data plot 1, plot 2, sampai plot 32 yang terakhir. Itu yang bikin lama. Nanti belum lagi diurutkan semuanya yang 2x2 yang mana, yang 5x5 yang mana. Terus habis itu baru diolah. Itu pun nanti kalau diolah belum tentu benar. Revisinya berapa kali ya itu ya kakak bolak-balik ke asisten? Sampai mungkin ada 8 kali deh. Bolak-balik, ini ada yang salah lagi, ada yang salah lagi. Baru nanti kalau udah benar, baru bisa dilanjutkan gitu ke pembahasan dan lain-lain. Nah, nanti ini disalin aja ya di hasil pengamatan covernya ini. Nggak apa-apa tuh bisa tuh. Soalnya ya kalian nggak ngambil data di lapangan, jadi bersyukurlah kalian. Belum kalau misalnya ini ya ngambil data di lapangan itu langsung ini DBH-nya berapa dihitung-hitung kan. Soalnya dia pakai rumus-rumus. Jadi nanti diambil kelilingnya berapa, DBH-nya terus langsung diolah di situ. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti setelah ini bisa dicari nilai keragaman dari vegetasi itu. Kalau misalnya nilainya itu kecil dari 3 dan besar dari 1, itu berarti nilai dari keragaman si vegetasinya itu tingkatnya sedang. Kalau kecil dari 1 dia rendah. Kalau besar dari 3 itu dia tinggi karena keragamannya. Kalau nggak salah ya di ekologi hewan ada kan yang cara cari keragaman itu. Emang sih kalau di ektum nggak ada. Cuma kalau misalnya penelitian tentang ektum pakai metode kuadrat ini, nanti dicari juga nilai keragamannya itu. Yang si vegetasi ini beragam atau enggak gitu. Nah, untuk hasil penguatan dan pengolahan data ini ada pertanyaan lagi nggak? Biar nanti kalau post-test bisa jawab. Soalnya nanti bakal ada hitung-hitungan pasti ya Bang Ade. Insya Allah. Coba. Oh, tadi buat. Hah? Susah ya ini? Susah? Ya. Lihat aja lah nanti ya, ada atau enggaknya. Persiapkan aja dengan baik. Jadi tanyain dulu ya sekarang kalau ada yang masih bingung. Untuk rumus-rumusnya tadi udah diterangkan kan pas pas nonton video. Nah, kalau misalnya kuliah lapangan ya. Jadi sebelum kuliah lapangan itu
ada asistensi untuk KL ya Bang Ade. Nah, asistensi itu langsung bahas keempat-empat praktikumnya ini, rumus-rumusnya. Nggak boleh bawa HP, harus catat pakai kertas gitu. Dan nggak ada pengulangan gitu kan. Pokoknya hari itu harus habis semuanya, besok-besok nggak boleh lagi ditanya gitu. Gitu pas kalau misalnya offline. Jadi kalau misalnya salah rumusnya, ya salah dong berarti pengelolaan datanya. Jadi harus benar-benar hari itu tuntas nanyanya yang belum ngerti yang mana gitu. Kalau salah nanti ya minus lah harinya, hari pengumpulan laporan dan lain-lain gitu. Kalau misalnya ada ketahuan bawa HP atau foto-foto layar tancapnya itu minus juga tuh. Minus juga harinya, hari pengumpulan laporannya. Jadi kalian terbilang enak ya sekarang gitu. Benar. Jadi keluarkan juga usaha ekstraknya ya. Kalau misalnya memang belum mengerti, ditanya aja biar kakak jelasin lagi. Ada rumus yang untuk densitas ataupun dominansi, kayak misal dominansi kan rumusnya bisa pakai rumus cover per luas area sampel. Nah, luas area sampel itu yang sesuai ukuran plot tadi itu, Kak. Misalnya yang 2x2 berarti luas area sampelnya 4 meter persegi gitu, Kak. Iya. Kalau luas area sampel itu berarti ke semuanya itu. Ke semuanya. Sebentar. Mana ya rumus-rumus? Nggak ada di sini. Tadi yang di sini. Luas area sampel itu ke semuanya. Berarti kalau dia ada 32 plot, misalnya 2x2 berarti 4 meter persegi dikali 32 plot berarti. Untuk 10x10 gitu juga gitu. Itu luas area sampel. Nah, tapi nanti kakak ini lagi ya. Rasanya iya itu. Luas area sampel keseluruhannya. Gimana Mutia? Paham Mutia? Insya Halo. Allah, Kak. Oke. Jadi luas area sampel itu total dari keseluruhannya ya. Bukan yang satu plot aja. Soalnya ya kita nganalisis berarti ya sekalian ke semua plotnya gitu. Nggak satu-satu. Kak, izin bertanya Kak. Jadi tabel yang kita pakai untuk hasil pengamatan itu ada berapa Kak? Ada 4 berarti tuh. Data mentah, habis itu yang plot 2x2 untuk pengolahan data plot 2x2, 5x5, plot kali 10x10. Oke. Jadi nanti malam mulai di-answer ya, soalnya ya ini lumayan banyak. Gitu. Nah, kalian juga beruntung nggak ada lampiran. Soalnya kalau kami, blanko-blankonya ini, itu dilampirkan di laporan. Jadi itu yang bikin tebel tuh. Semuanya dari mulai jenis spesies ini, yang data mentahnya itu ya, dilampirkan gitu di belakang. Setelah lampiran dasar teori. Jadi yang didapetin di lapangan itu, yang kertas yang udah kucel-kucel itu yang ditaruh di belakang laporan. Harus tulis tangan itu nggak boleh diketik, tulis tangan. Jadi bisa 10 lembar. Belum nulis angka-angkanya itu, aduh, nggak kebayang. Banyak banget. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk tujuan praktikum tadi apa, Kak? Untuk menghitung persebaran individu atau apa tadi, Kak? Oh, tujuan dari analisis vegetasi ini pakai kuadrat ini. Iya, untuk menganalisis penyebaran dari vegetasinya itu. Yang maksudnya spesies yang bentuk pohon, penyebarannya gimana, yang
herba gimana, yang perlu gimana di vegetasi tersebut gitu. Terus nanti ujung-ujungnya bakal bisa untuk mencari keanekaragaman, tingkat keanekaragaman dari vegetasi itu. Apakah dia beraneka ragam, apakah sedang, apakah rendah, atau tinggi gitu. Kak, Yang lain, iya. Tanya Kak, itu di videonya tadi rumus BA-nya itu dibilang apa? Setengah VD kuadrat, tapi di tulisannya seperempat VD kuadrat. Yang mana betul? Oke, sebentar ya kakak cek dulu. Kita stop dulu. Biasanya ada ini. Basal areanya seperempat pi d kuadrat. Oke, Kak. Oke. Oke, teman-teman yang lain ini paham kah atau nggak paham sama sekali? Saya juga nggak tahu nih. Izin bertanya, Kak. Iya, sebentar ya. Jadi itu? buat tabel yang cari-cari kayak frekuensi, dominansi, DBH itu tinggal masukin aja rumus yang udah ada itu kan, Kak? Tinggal dimasukin aja. Masukin aja angka-angkanya. Dan kakak sarankan olahnya tuh di Excel ya, di Excel. Soalnya nanti tinggal ditarik doang, set gitu. Selesai. Kalau lupa-lupa nih gimana cara pakai Excel kan, nah, dilihat-lihat lagi. Sorry tadi. Gimana? Yang lain apakah masih ada pertanyaan?
Kak, laporannya tetap dikumpul minggu depan atau gimana, Kak? Soalnya kan Lebaran nggak tahu sih Rabu atau Kamis gitu. Soalnya kemarin dosen juga ada yang ngasih gambaran. Kita belum tahu akhir kuliahnya entah Senin atau Selasa gitu, Kak. Nanti kakak tanya dulu ya. Kayaknya sih nggak minggu depan. Berdoa aja. Kak izin bertanya Kak. Pel. Untuk rumus dominansi yang di dalam video kan jumlah individu per luas kali jumlah plot. Kalau yang di penuntun beda atau sama itu Kak? Kurang paham Kak. Dominansi. Iya Kak. Jumlah individu per luas dikali jumlah plot. Ya itu yang di video Kak. Mm-mm. Kalau yang di penuntun gimana tuh Kak? Agak beda kayaknya sih. Di penuntun total basal area per luas area sampel atau bisa pakai cover per luas area sampel. Sorry guys. Oke. Tadi ada kedengaran kakak ngomong, Pil? Gimana Kak? Ya, jadi maksudnya dominansi yang di penuntun yang mana, Pil? Yang rumus lama? Ya, soalnya di dominansi di penuntun itu ada dua rumusnya, Kak. Yang pertama itu total basal area suatu jenis per luas area sampel atau cover suatu jenis per luas area sampel. Terus kalau yang di video beda lagi, yang mana dipakai? Bentar. Di penuntun halaman berapa? Halaman 21, Kak. Bentar ya. 21. Oh, yang ini. Dua satu. Iya, Kak. Total basal area suatu jenis per luas area sampel. Oke, sebentar ya. Mari kita cek. Bang Iki emang nggak terlalu jelas sekali ya jelasin videonya kan, Cak? Kayak nggak maksimal gitu. Aku aja nggak ngerti. Oke, jelasinnya gimana? Oh, kayaknya keliru nih, Bang Iki. Jadi yang D itu densitas ya. Jadi kalau di kuadrat, DO yang dominansi. Iya benar. Iya, itu salah tuh. Katanya Bang Iki di itu dominansi kan. Sebenarnya gitu densitas. kan? Iya benar. Salah. Densitas itu sama dengan kerapatan. bahasa kitanya gitu. Jadi itu ya diingat ya teman-teman, ada kekeliruan tadi tuh di video. Yang DO itu dominansi, yang D itu densitas. Yang lain mana nih? Pada tidur ya? Kok mati kameranya? Hidupin dong. Kadang nih. Ada Kak. Tapi kalau hidup kameranya putus-putus suaranya Kak. Jadi lebih utamakan suaranya dulu ya Kak.
deh. Kak, total basal area itu apa Kak? Iya, nggak jadi Kak, maaf. Apa? Oke. Yang lain ada pertanyaan? Yang lain kayaknya udah paham ya. Nanti kalau misalnya kuisnya rendah, awas ya. Nggak ada remedial nanti. Nggak paham ya berarti nyari frekuensi dan lain-lain itu ada rumusnya. Izin Kak. Mm-mm. Izin bertanya Kak. Jadi rumus yang kita pakai itu yang di penuntun kan Kak? Yang di penuntun. Kasih Kak, itu aja. Videomu nge-lag deh. Video apa? Udah.